Vina sebelum 7 hari. Selamat malam. Selamat malam, Ibu. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah bergabung kakak dari almarhum Vina, Marliana. Selamat malam Mbak Marliana. Selamat malam Bang Anggi. Terima kasih sekali Mbak Marliana sudah datang dari Cirebon langsung ke sini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Anda di sini. Dan kemudian ada Bung Reza Indragiri, psikolog forensik yang juga bergabung malam hari ini. Bang Reza, apa kabar? Alhamdulillah, sehat Mbak. Alhamdulillah sehat ya. Menanyakan ke Mbak Marliana, ini berita sudah ramai diperbincangkan. Kita juga tidak bisa melupakan bagaimana tahun 2016 kasus yang menimpa adik Anda ini luar biasa mendapat sorotan juga. Keluarga akhirnya mau agar kisah tragis yang menimpa adik Anda ini diangkat ke layar lebar. Biar mereka semua nggak tutup mata. Mereka itu siapa Mbak Marliana? Aparat mungkin ya. Aparat. Oke, aparat. Karena memang 3 pelaku kan sampai saat ini belum ada kabar beritanya. Makanya saya mengangkat film ini biar mereka nggak tidur, mereka buka mata. Ini 3 ini belum ada loh, belum ada kabar gitu. Dari 2016 sampai sekarang? Sampai sekarang tidak ada kabar. Tidak ada kabar. Polisi bahkan nggak mungkin ada update perkembangan penyelidikan? Tidak ada yang datang ke rumah untuk memberitahu perkembangan selanjutnya, tidak ada. Tapi di beberapa wawancara saya sempat menyimak Anda menyebutkan sempat didatangi juga oleh aparat. Ya itu kemarin, yang pas proses syuting itu, pas proses syuting, saya didatengin 2 orang, dia mengaku sebagai aparat, dia bilang untuk tidak dibikin film, seperti peringatan ya. Ketika proses syuting film ini? Ya, ketika proses syuting. Oke, sebentar, saya ke Mas Dira dulu. Film ini disyuting kapan? Diproduksi kapan? Tahun lalu. Tahun lalu 2023. 2023 ya. Oke, ketika itu Anda sempat mendapatkan juga nggak peringatan seperti yang dialami Mbak Marliana? Jadi saya dengar dari tim saya, kebetulan saya lagi di Jakarta ketika syuting lagi jalan. Pertama ke rumah Ibu Marliana dan dari pihak Ibu Marliana bilang udah ke lokasi syuting aja. Di lokasi syuting mereka datang untuk beberapa menit ngobrol sama tim saya dan akhirnya mereka pulang. Yang diobrolin apa? Ingat nggak? Mereka meminta skenario, data film, dan menurut kami itu tidak bisa kita kasih karena itu kan kita production house kan. Mereka datang membawa surat tugas nggak? Tidak membawa surat tugas. Dan mereka langsung pulang. Sedangkan ke Mbak Marliana apa yang disampaikan oleh petugas saat itu, Mbak? Cuman kayak gitu aja sih, harusnya jangan dibuat film. Itu bikin nama kepolisian menjadi jelek. Saya bilang, saya di sini tidak ada menjelekkan pihak polisi ya. Saya hanya menuntut hak saya sebagai keluarga korban. Menanyakan 3 pelaku ini tidak ada kabarnya sampai saat ini. Gitu. Ketika Anda ngomong gitu, polisi jawab apa? Polisi nggak lama pergi sih. Tapi Anda sempat nanya nggak, Bapak dari mana, ada surat tugasnya atau tidak dari? Saya nggak langsung nanya kayak gitu. Cuman dia datang cuman mengaku sebagai intel aja. Mengaku sebagai intel. Iya. Oke. Namun demikian proses produksi tetap berjalan ya. Sempat ada merasa khawatir nggak ketika tetap melanjutkan itu? Yang merasa khawatir ibu ya. Ibu bilang apa, Mbak? Gimana ini kalau manggil saya kan Neng ya? Gimana Neng? Nanti kalau ada apa-apa sama kamu gimana? Karena mama pikir udah kehilangan anak gitu. Jangan sampai nanti ada apa-apa nih sama kamu. Waktu itu saya sempat hubungin Mbak Puput juga karena saya juga merasa takut ya. Terus Mbak Puput itu siapa? Dari Oke, dari PH ya. Dari PH ya. Oke, lalu? Terus saya bilang ke Mbak Puput kan, kata Mbak Puput ya udah nanti jangan takut Mbak, ada kami gitu. Oke, tadi Anda bilang Anda ingin membangunkan mereka. Mereka tadi Anda bilang aparat karena sudah mendiamkan 8 tahun, 3 orang tidak kunjung berhasil ditangkap ya. Setelah ini diproduksi, Anda mulai merasa ada nggak progres bahwa penyelidikannya akhirnya dijalankan? Ada report atau update terkait kasus adik Anda? Ada. Kemarin kami kedatangan dari Polda Jabar. Oke. Mereka datang terus memberitahu bahwa ini lagi diproses kembali. Yang datang siapa Mbak Marliana? Banyak sih, bilang dari Polda Jabar. Oke. Iya. Sedang diproses itu seperti apa? Disebutkan nggak? Enggak, cuman dia bilang kami baru menerima berkas pelimpahan Mbak. Nanti ini insya Allah lagi didalami gitu. Berkas pelimpahan setelah 8 tahun? Iya.
Boleh digunakan mic-nya. Setelah 8 Iya. tahun baru menerima berkas, polisi Iya. mengaku seperti itu. Ya, baru menerima berkas pelimpahan. Mereka bilang seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini menarik nih. Sambil menunggu tersambungnya Dirkrim Polda Jawa Barat, kita akan coba konfirmasi apa sesungguhnya yang menyebabkan pelimpahan berkas ini tertahan hingga 8 tahun lamanya. Usai jeda, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya di Dua Sisi pemirsa, dan juga sudah bergabung bersama kita ini pengacara dari 5 orang terdakwa pembunuhan almarhum Vina. Ada Pak Jogi Nainggolan yang juga bergabung secara virtual malam hari ini. Selamat malam Pak Jogi, dan juga selamat malam Pak Surawan di Reskrimum Polda Jawa Barat. Saya ke Pak Surawan. Pak Surawan, tadi dari keluarga almarhum Vina menyebutkan salah satu yang menyebabkan ia termotivasi untuk ikut serta dalam produksi film ini adalah agar aparat terbangun gitu Pak. Aparat bangun karena setelah 8 tahun ini 3 pelaku lain masih belum tertangkap. Apa sebabnya Pak? Apa yang menjadi penyebab sebenarnya polisi kesulitan untuk menangkap ketiga pelaku lainnya yang hingga 8 tahun belum terungkap? Ya, yang pertama bahwasanya memang peristiwa ini untuk saksinya itu kan di antara mereka sendiri, Mbak. Tidak ada saksi dari orang lain, sehingga pada saat mereka memberikan keterangan itu hanya menyebutkan nama panggilan saja bagi pelaku-pelaku yang sekarang masih DPO, sehingga untuk melacak identitasnya ini kami masih butuh tambah informasi lagi dari para narapidana yang ada. Melacaknya kesulitannya bagaimana Pak? Apakah kesulitan untuk mengenali 3 pelaku lainnya, tidak mengetahui identitasnya atau tidak mengetahui keberadaannya, atau seperti apa Pak Surawan? Ya, jadi di antara mereka yang sekarang ini sudah vonis atau menjalani hukuman, mereka hanya tahu nama saja, tetapi tidak tahu dengan jelas tempat tinggalnya di mana, kemudian nama lengkapnya ini siapa. Sehingga mereka hanya memberikan ciri-ciri saja, dan itu mungkin perlu informasi-informasi tambahan terkait untuk pelacakan para pelaku ini, Pak. Jadi selama 8 tahun polisi kesulitan karena minimnya informasi itu saja? Ya, kita memang minimnya informasi itu aja, kira. Karena ini kalau sebagai masyarakat umum kan melihat ini Pak, ini ke-11 orang ini merupakan satu geng motor. Artinya geng motor itu kan pasti mereka punya bonding yang cukup kuat ya Pak ya, kenal satu sama lain. Apakah memang benar-benar polisi percaya saja dengan pernyataan terdakwa atau pelaku lainnya yang menyebutkan nggak kenal, nggak tahu di mana, nggak tahu identitas aslinya? Sebetulnya mungkin kita juga tidak percaya begitu saja, namun tentu dari informasi-informasi yang mereka sampaikan itu kan kita sudah menurunkan tim ke lapangan pada saat memang dulu kasus ini diungkap. Namun mungkin ada kesulitan dari penyidik untuk mengungkap identitas yang sebenarnya daripada para pelaku yang sekarang belum tertangkap ini, Pak. Tapi lokasinya sudah diketahui. Kalau kita lihat kan di DPO yang diterbitkan oleh Polda Jabar diketahui lokasinya ya Pak ya? Ya, kebetulan waktu itu memang sudah dilakukan pelacakan, namun dari yang bersangkutan memang itu tidak ditemukan di rumahnya. Oke. Pak, ada satu poin lagi yang harus kami klarifikasi karena ini sangat santer sekali didiskusikan di publik, bahwa salah satu hal yang menyebabkan sulitnya mengungkap 3 pelaku lainnya adalah karena adanya dugaan di antara pelaku adalah anak dari aparat. Apakah benar demikian Pak? Kami butuh klarifikasi di sini. Sejauh ini kita belum menemukan, apalagi pelaku yang sudah tertangkap ini merupakan anak aparat ataupun ada hubungan dengan aparat. Yang 3 juga kami belum mendapat informasi terlalu jauh, namun sebenarnya yang menjadi korban justru putra salah seorang anggota kami yang ada di Cirebon. Dan juga kami mendapatkan informasi di antara pelaku yang sudah sedang menjalani hukuman saat ini, bahkan mengaku dia tidak tahu menahu begitu. Benar nggak demikian Pak? Hanya diambil saja Ya, kemudian dijadikan sebagai tersangka. Iya, memang dalam keterangan mereka seperti itu, mereka tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Itulah kami makanya sulitnya melacak keberadaan dari 3 orang yang sampai sekarang belum tertangkap.
Oke, kemudian ini juga mau mengkonfirmasi sekali lagi, tadi Mbak Marliana menyebutkan sempat ditahan oleh Intel untuk melanjutkan proses produksi film. Benarkah demikian dan mengapa alasannya? Pak Surawan? Ya. Belum. Ya. Oke, Pak Surawan. Tadi Mbak Marlena menyebutkan bahwa ketika proses produksi film ini sempat didatangi oleh Intel dari kepolisian menyebutkan agar tidak melanjutkan proses produksi film. Boleh tahu nggak Pak, kenapa polisi keberatan di produksinya film ini? Kami justru belum tahu terkait informasi masalah itu. Kalau memang dari pihak keluarga ada yang baiknya nanti juga memberikan informasi kepada kami ataupun melaporkan kepada kami supaya kami bisa menelusuri dari pihak mana yang melarang produser maupun pihak keluarga untuk melakukan pembuatan film ini, Mbak. Mbak Marliana boleh disampaikan tadi dari pihak mana persisnya? Langsung. Saya persisnya kurang tahu ya. Hah? Cuman dia menyebutkan bahwa mereka itu Intel. Mereka itu Intel? Iya. Nggak menyebutkan dari Polda mana atau Polres Tidak. mana? Oke, hanya sampai informasi seperti itu aja Pak Surawan yang diterima dari Intel begitu Ya. menyebutkannya. Iya. Ya mungkin nanti pihak keluarga bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait ciri-ciri mereka, kemudian kapan kejadian itu terjadi supaya kami bisa melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang memang melakukan intimidasi ataupun pelarangan pada saat dilakukan pembuatan film ini, supaya kami juga bisa mengetahui dari pihak mana mereka, terus tujuan mereka untuk apa gitu. Nanti mohon dari pihak keluarga juga memberikan informasi lengkapnya pada kami supaya kami bisa menelusurinya nanti. Oke, nah Pak Surawan boleh nggak mungkin dielaborasi sedikit lagi dari ke-11 pelaku itu masing-masing pasal apa yang diterapkan ke para tersangka? Rata-rata mereka terkena pasal 340 junto 338. Jadi di antara 8 tersangka itu 7 diantaranya vonis seumur hidup, kemudian satu lagi vonis 8 tahun karena memang pada saat kejadian itu masih di bawah umur ya. Dan sekarang dia sudah keluar dari lembaga. Sementara untuk yang 3 lainnya ini? Untuk yang 3 ini mungkin nanti kita kenakan dengan pasal yang sama, tergantung nanti pada saat kita sudah mendapatkan ketiganya, nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan mereka, keterlibatan mereka, apakah mereka memang sebagai yang menyuruh melakukan atau mereka pelaku atau turut serta, nanti kita lihat dari pemeriksaan ketiganya, Mbak. Oke, baik. Pak, ini kan 8 tahun berlalu, kenapa baru ramainya menerbitkan DPO ini sekarang Pak Surawan? Kenapa nggak sebelumnya juga diterbitkan DPO jauh-jauh? DPO sudah ada dari dulu itu untuk DPO-nya. Memang dari pihak kepolisian tentu tidak semudah apa yang dibayangkan untuk menangkap seseorang. Jadi kita perlu upaya-upaya penyelidikan maupun penyidikan, kemudian juga informasi lengkap dari saksi maupun dari korban, kemudian juga dari keluarga korban. Namun dari beberapa petunjuk yang ada memang belum mengarah pada pelaku yang kita cari, Pak. Bukan berarti kita diam selama ini. Ini mungkin juga otokritik untuk aparat ya Pak ya, karena ini saya hanya menyampaikan apa yang diperbincangkan di sosial media terutama. Ini polisi ketika menangkap teroris aja bisa itu sampai ke sel-selnya, bahkan diketahui belum bom meledak atau baru meledak bisa diketahui. Kenapa geng motor aja sulit sekali polisi untuk mengungkapnya? Ya sebenarnya semua tinggal nunggu waktu, Pak. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Selain kita mau berusaha untuk bekerja, untuk mengungkap yang memang belum terungkap, yang mudah-mudahan kami mendapatkan jalan untuk menangkap ketiganya. Nah, langkah selanjutnya tadi disebutkan akan ada pelimpahan berkas ya Pak ya. Kemudian apa lagi yang akan dilakukan? Untuk pelimpahan berkas belum, karena memang ketiganya belum dilakukan penangkapan. Nanti mungkin apabila sudah dilakukan penangkapan, kan akan. Enggak, tadi pihak keluarga, maaf saya potong. Ya, maaf saya potong. Tadi pihak keluarga menyampaikan polisi mengaku ke keluarga sedang ada proses pelimpahan berkas gitu ya? Polda yang bilang dia sudah menerima pelimpahan berkas. Pelimpahan berkas dari mananya Anda nggak nanya? Enggak. Itu dari mana Pak Surawan? Ini kita mengkonfirmasi keterangan dari pihak keluarga. Polda itu dulu penanganan awal. Jadi penanganan awalnya itu dulu di Polresta Cirebon, namun kemudian dilimpahkan ke Polda Jabar pada saat penyidikan
selanjutnya. Oke. Jadi pelimpahan berkas sudah lama kejadiannya. Dan untuk berikutnya tentu kita menunggu para tersangka tertangkap baru kita akan lakukan berkasan Ya. kembali untuk Jadi ini pelimpahan perkaranya. berkas ke tingkat yang lebih tinggi lagi ya gitu ya. Bang Reza, sebentar Pak Surawan, tetap bersama kami terlebih dahulu. Bang Reza, dari keterangan tadi pihak kepolisian, dari pasal-pasal yang diterapkan, ini pasal 340, junto 338, pembunuhan berencana artinya ya. Apa yang bisa Anda garis bawahi dari ini? Justru pertanyaan, kalau di film itu diilustrasikan bahwa maaf almarhumah Vina ini menjadi korban ruda paksa. Ya, Tapi kalau dari apa yang saya simak penjelasan dari di Reskrimum Polda Jabar tidak disebut-sebut hal ihwal terkait dengan penggunaan pasal ruda paksa atau pasal perkosaan. ya. Memang hukumannya lebih berat kalau pasal pembunuhan berencana. Tapi maksud saya adalah seandainya ada pasal terkait perkosaan, maka pasalnya semakin berlapis, maka boleh jadi hakim akan semakin yakin, semakin mantap untuk tidak menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Vonis para mati terdakwa. jadi ya? Tapi boleh jadi lebih berat dari itu, yaitu hukuman mati. Oke, boleh direspon Pak Surawan, kenapa Pak tidak diterapkan juga pasal perkosaan untuk para pelaku ini? Terkait dengan kesaksian para pelaku, jadi mereka memang tidak apa namanya yang sudah ada ini belum terbukti atau mereka tidak menerangkan adanya perkosaan itu, Mak. Tapi hasil visumnya menunjukkan seperti apa? Hasil visum kalau kita lihat di putusan pengadilan memang ada sperma di tubuh korban. Nah, apa yang menjadi alasan polisi tidak menggunakan pasal perkosaan Pak kalau hasil visumnya menunjukkan hal tersebut? Terkait pasal perkosaan itu kita perlu kesaksian atau pengakuan dari para tersangka. Pada saat itu kan memang para tersangka kemudian tidak mengakui perbuatannya. Kalau tidak mengakui perbuatannya agak lucu Pak ya. Lalu air mani siapa yang ditemukan di hasil visum itu Pak? Ya mungkin itu pada saat apa namanya otopsi mungkin tidak serta dilakukan uji DNA segala macam, itulah kami mungkin kesulitan untuk melakukan apa namanya pembuktian terkait siapa yang melakukan perkosaan terhadap korban. Bagaimana Bung Reza? Pertama, bukankah dalam setiap penanganan kasus ada wasidik? Jadi Pengawas ketika penyidikan. wasidik menyadari bahwa ternyata terjadi kompleksitas luar biasa, tidak bisa dilakukan uji DNA di tingkat Polres, maka sudah semestinya kasus itu langsung ditarik ditangani tingkat Polda. Itu satu. Yang kedua, ini materi yang selalu saya sampaikan ketika saya menjadi dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saya katakan bahwa barang yang paling merusak proses penegakan hukum, tak lain tak bukan adalah kesaksian mata. Tak lain tak bukan adalah pengakuan. Ya. Berulang kali Pak di Reskrimum tanda petik menyalahkan terkait dengan masalah pengakuan. Kenapa 3 orang pelaku tidak kunjung tertangkap? Karena berdasarkan pengakuan para Pelaku pelaku, lainnya. mereka hanya tahu nama panggilan saja, tidak lebih dari itu. Berikutnya, kenapa tidak dikenakan pasal perkosaan? Karena berdasarkan pengakuan pelaku, Tidak ada. yang melakukan perkosaan. Iya, oke. Nah, kalau kemudian itu yang menjadi argumentasinya, maka sah sudah. Saya ingin mengatakan inilah wujud betapa teman-teman paling tidak di jajaran Polda Jabar tidak sungguh-sungguh menginsafi bahwa pengakuan, bahwa keterangan adalah sekali lagi barang yang paling merusak proses pengungkapan kebenaran. Oke, tidak Paling sungguh-sungguh. mengganggu proses pengungkapan kasus hukum. Oke, tidak sungguh-sungguh apa tadi yang disebutkan? Pengakuan, Heeh. keterangan adalah barang yang paling merusak proses penegakan hukum. Oke. Itu simpulan psikologi forensik. Oke. Kenapa begitu? Karena pengakuan mengandalkan daya ingat manusia. Daya ingat manusia mudah mengalami fragmentasi, mudah mengalami distorsi. Apalagi pengakuan dari orang-orang yang sudah memperkirakan mereka akan dikenai hukuman yang sangat berat. Mereka akan berkelit ke sana, mereka akan berkelit ke situ. Karena itulah alih-alih mengandalkan pengakuan, semestinya dilakukan apa yang teman-teman di kepolisian banggakan sebagai pendekatan pengungkapan kasus berbasis saintifik. Saintifik. Ya. Uji DNA dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana tadi dengan temuannya ada air mani di situ disebutkan? Tadi saya katakan, kalau memang terkendala untuk melakukan pembuktian secara saintifik terkait dengan jejak-jejak Ruda paksa bukti ini, ya. perkosaan, ya sah sudah, wasidik semestinya langsung rekomendasikan limpahkan ke tingkat Polda Jabar. Kalau Polda Jabar pun tidak sanggup, yang semestinya sanggup, limpahkan ke Barreskrim Mabes Polri. Ya. Pak Surawan, kapan kasus ini dilimpahkan Ya. dari Polres Cirebon kemudian naik ke Polda Jabar? Jadi mungkin untuk penanganan lebih lanjut saja Mbak, barangkali begini ya. Sekarang kita fokus terhadap jangan ketiga tersangka dulu. Baru nanti kita sambil pelajari, karena juga mungkin saya juga baru pelajari baru-baru ini. Nanti kita akan
bedah kasusnya secara rinci. Apa yang terjadi pada saat itu sehingga kita juga bisa mempelajari. Artinya sekarang kita fokus dulu untuk mencari ketiga tersangka ini yang masih belum tertangkap ini. Tapi yang disampaikan Sehingga psikolog nanti forensik ketahuan tadi siapa menarik. pelakunya. Ya. Ya. Pak Surawan, maaf, yang disampaikan oleh Bang Indra tadi menarik sebenarnya. Ketika pengakuan tidak didapatkan, tapi sementara ada bukti lain. Bukti sperma itu kan sudah sangat kuat, Pak. Itu kan nggak muncul tiba-tiba. Artinya ada yang aktivitas seksual di sana, begitu kan? Apalagi yang nggak bikin polisi nggak yakin untuk menerapkan pasal perkosaan. Nanti kita pelajari berkas apakah di dalam pada saat otopsi itu memang diuji DNA-nya sperma yang ada di tubuh korban atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan bahwa sperma itu identik dengan DNA si A atau si B. Memang kita kan juga bukan pengakuan semata, kesaksian juga penting. Artinya tidak ada saksi yang menerangkan juga kita kesulitan. Pada saat itu Dari 8 tahun lalu tidak dilakukan, Pak, pengujian atau tes itu. Nah, kami belum cek lagi apakah pada saat itu dilakukan uji DNA terhadap sperma yang memang ada di tubuh korban. Kalau memang ada indikasi perkosaan, itu yang belum kami lebih jauh nanti. Pertanyaan saya, ketika visum kan ditemukan adanya otopsi, ditemukan ada sperma di situ. Pada saat itu polisi tidak ada terpikir inisiatif untuk ngecek ini punya siapa ini dites pada tahun 2016 itu. Ya itu nanti kami, karena kita juga baru pelajari kasus ini, belum lama kita pelajari, nanti kita pelajari banyak. Sekarang kita fokus dulu untuk mencari ketiga tersangka yang belum tertangkap. Oke. Sehingga nanti bisa kita terbuka keterangan-keterangan para tersangka. Atau karena saksi kita juga minim dari luar, kesaksiannya hanya dari mereka sendiri. Jadi di antara mereka yang berikan kesaksian. Ya. Kalau dari memang uji DNA itu belum ada, kita kan butuh kesaksian. Nah, saksi sekarang belum ada yang menerangkan seperti itu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Apa kemudian yang bisa memudahkan aparat kepolisian untuk mencari di mana keberadaan 3 orang ini? Usai jeda, tetaplah di Dua Sisi. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Dua Sisi. Saya akan langsung ke Pak Jogi Nainggolan, pengacara dari para terdakwa, 5 orang terdakwa. Pak Jogi, Anda mewakili kuasa hukum dari 5 orang terdakwa. Dari kelima terdakwa yang Anda wakili ini, mereka diterapkan selain pasal 340 ada pasal perkosaan nggak di situ? Saya hanya ingin mengkonfirmasi nih. Tidak ada. Tidak ada. Ketika di persidangan Anda tentunya mendampingi ya Pak Jogi ya? Betul. Ada keterangan dari pelaku nggak menyebutkan bahwa ada di antara mereka yang melakukan perkosaan? Justru mereka, para klien kami ini tidak mengenal daripada korban kedua-duanya. Dari 5 yang Anda wakili? Ya, termasuk yang 3 orang lagi yang sudah divonis. Alasannya nggak mengenal gimana? Mereka ada di lokasi atau tidak? Bukan, makanya bisa saya jelaskan. Sebentar, Nah, bukan ini, tanggal, Pak Jogi sebentar, Oke. bukan ini para pelaku yang Anda wakili 5 orang ini tidak berada di lokasi kejadian? Bukan. Kenapa kalau tidak ada di lokasi, kenapa bisa jadi terdakwa dan menjalani hukuman? Inilah kejanggalan yang perlu diungkap dan terima kasih kepada produser film. Momen inilah yang penting disampaikan kepada masyarakat luas bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Sebentar, Dan ini itu saya tuduhan yang tegaskan, serius dan loh. Apa buktinya Anda mengatakan ini adalah rekayasa penyidik Polres? Oke? Hah? Bisa saya jelaskan? Ya, silakan. Oke. Nah, di malam kejadian, klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan, yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh pemilik rumah Ibu Nining, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga kesemua mereka itu berjumlah kurang lebih ada 9 orang berpindah ke rumahnya Pak RT. Termasuk juga anaknya Pak RT, namanya Kafi. Dan di sana mereka tidur sampai besok paginya. Sedangkan peristiwa kejadian ini di malam itu juga yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari tempat mereka duduk. Ini yang tidak diungkap oleh kepolisian. Itu semua punya alibi ya untuk keterangannya itu? Betul, ada saksi. Ada saksinya. Oke, saya mau ke Ada Pak saksi. Surawan. Pak Surawan, apa tanggapan Anda bahwa ini merupakan rekayasa perkara yang dilakukan oleh Polres Cirebon?
sayang sekali Pak Surawan meninggalkan diskusi kita malam hari ini terputus ya. Oke, sebentar Pak Jogi, saya mau ke konfirmasi dulu ke Mas Diraj. Mas Diraj, tadi disebutkan bahwa tidak diterapkan pasal perkosaan, hanya 340 pembunuhan berencana dan 338 pembunuhan. Tapi dalam film yang Anda produksi, di situ ada adegan bahwa Vina diperkosa oleh para pelaku. Itu berdasarkan apa Anda membuat skenario? Saya bicara dari koridor film. Ya. Tim saya dan saya kan kita wawancara, kita cocokin media pada tahun 2016 dan wawancara keluarga. Ya. Dan keluarga bilang bahwa di persidangan ada hasil yang dinyatakan diketemukan sperma. Oke. Itu kan jelas pemerkosaan kalau Jadi diketemukan hanya sperma. dari pernyataan pihak keluarga di persidangan. Pernyataan pihak keluarga dan video viral saya yang dimana temannya Wina merasuki almarhum merasuki Linda, itu jadi sama berita-berita media yang tahun 2016 itu semua jadi materi buat kita untuk kita ke penulis gitu. Tapi kan ini hanya keterangan dari keluarga pengadilan. Anda juga risetnya sampai sejauh melihat berkas perkara dan lain-lain nggak untuk Lebih ke keluarga, karena keluarga udah meyakinkan bahwa di persidangan itu ketika diotopsi ada diketemukan sperma. Kan jelas kalau diketemukan sperma berarti kan terjadi pemerkosaan kan. Ada aktivitas seksual. Ada aktivitas sensual. Gitu. Oke. Nah, kemudian berarti berdasarkan keterangan keluarga, hasil riset media, maka inilah yang menjadi konstruksi cerita yang Anda bikin ya. Nah, boleh saya dijelaskan apa yang menjadi motivasi dari production house untuk mengangkat kasus ini? Apakah hanya sekedar untuk mencari profit atau memang ada motivasi lain? Enggak, saya nggak tahu filmnya akan sesukses ini pada saat saya mau produksi kan. Saya melihat dari kasus ini ada 3 awareness yang kita mau angkat dalam film ini. Apa aja? Kesatu itu mengenai bully, bahayanya bully. Kedua mengenai geng motor liar. Ketiga mengenai pergaulan. Jadi itu yang mendorong saya bahwa awareness ini kita harus kasih tahu ke publik gitu. Dan kalau dari keluarga mengizinkan saya untuk memproduksi ini karena mereka udah mentok. Mereka berharap bahwa mungkin dengan adanya film ini kasus ini akan dibuka kembali gitu. Nah, Mbak Marliana, dengan tadi polisi menyebutkan ini kan dilimpahkannya dari Polres ke Polda sekarang yang menangani ya. Sejauh mana Anda optimis bahwa ini akan ada titik terang untuk mendapatkan 3? Kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari pihak kepolisian ya. Saya sangat optimis ya, karena memang dari rakyat juga banyak yang mendukung juga. Jadi saya sangat optimis untuk ketiga pelaku ini. Oke, Bang Reza, kita mendengarkan tadi, sayang sekali ini Pak Surawan tidak bisa lagi bergabung bersama kita, terputus. Tapi Anda sebagai psikolog forensik dan juga pengajar ya di PT IKA, artinya sedikit banyak mengetahui lah bagaimana proses penyidikan itu berjalan ya. Tadi Anda menyebutkan harusnya ada wasidik. Nah, apa indikasi yang Anda lihat kalau seandainya yang terjadi seperti yang disampaikan Pak Surawan tadi, bahwa nggak ada pengakuan pemerkosaan, padahal ada bukti sperma di sana, tapi kemudian prosesnya mandek, nggak bisa mendapatkan keterangan karena pelaku nggak kenal ternyata sama pelaku yang lainnya. Ada yang salah di mana kalau Anda memperhatikan? Pertama, sebetulnya saya mencoba menyemangati jajaran di Reskrimum Polda Jabar yang saat ini bertugas. Ya. Kenapa saya memberikan garis bawah pada aspek itu? Karena kasus ini kalaulah dilimpahkan ke Polda Jabar, maka semestinya ditangani oleh teman-teman di Dit Reskrimum Polda Jabar tempo dulu, bukan yang sekarang. Oke, karena sekarang nggak tahu banyak soal ini, nggak terlibat ya. Saya khawatir bahwa sekian banyak bukti juga sudah lenyap, ingatan memudar, pelaku kabur entah kemana. Nah, itu satu. Yang kedua, secara umum, ini kita sedang berbincang tentang kompetensi teman-teman di kepolisian. Atau tentang integritas sesungguhnya. Kalau Anda melihatnya yang mana? Kompetensi? Masalahnya ada di kompetensi atau di integritas? Poin bagus. Berarti bukan hanya ini PR Reskrimum, ini PR bagi Propam untuk mengecek seberapa jauh sesungguhnya persoalan yang terjadi di lingkup Polres. Kalau Propam sampai turun tangan, artinya ada yang nggak sesuai SOP berjalan di sini. Bukan hanya nggak kompeten lagi, ada yang nggak sesuai SOP. Spekulasi bisa dikatakan demikian. Ada kesulitan-kesulitan yang kenapa tidak dilimpahkan ke tingkat satuan wilayah yang lebih tinggi, Polda Jabar. Tetapi saya tidak ingin berprasangka buruk. Maksud saya adalah begini. Kalau memang ini pokok persoalannya pada aspek integritas,
maka memang mekanisme penjatuhan sanksi menjadi penting. Tapi Sebentar. kalau persoalannya pada aspek kompetensi, maka justru penindakannya atau penanganannya adalah dengan memberikan pembekalan, pengetahuan dan keterampilan ekstra Oke. kepada para penyidik Ini terutama di Polres. Oke, ini menarik Bung Reza yang Anda sampaikan. Tadi saya mencatat keterangan dari Pak Surawan bahwa yang menjadi korban adalah anak dari anggota kami, anggota polisi. Tadi Pak Surawan mengatakan, artinya asumsinya orang publik juga akan berpikiran kalau anak anggota polisi harusnya ini pekerjaannya lebih kuat lagi nih mencari siapa pelaku, kecuali unless pelaku lain anak anggota juga cuman pangkatnya lebih tinggi begitu. Tak nggak bisa seperti itu? dielakkan. Ketika muncul narasi sedemikian rupa, maka di kepala saya langsung merespon apakah ada kemungkinan ini merupakan curtain code. Curtain code atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas adalah kode tirai. Apa itu kode tirai atau curtain code? Curtain code menunjuk pada sebuah istilah di mana sesama otoritas, sesama personil penegakan hukum memang punya subkultur menyimpang, yaitu menutupi kesalahan, aib, penyimpangan atau hal-hal negatif lainnya yang dilakukan oleh sejawat maupun keluarga mereka. Subkultur menyimpang artinya ini sudah menjadi kebiasaan atau Kenapa saya kayak katakan aturan tak tertulis begitu. tepat? Ini istilah ini tidak datang dari Indonesia ya. Istilah ini sudah mendunia bahwa di sekian banyak lembaga penegakan hukum ketika dilakukan kajian memang ada yang namanya curtain code. Oke. Curtain code ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bisa disetarakan dengan jiwa korsa menyimpang. Kekompakan iya, tetapi kekompakan untuk menutupi hal-hal yang negatif. sesungguhnya negatif. Ya. Berarti apa? Ada kemungkinan isu pidana susulan. Isu pidana susulan Iya, bagi bukan hanya pidana yang berkaitan dengan almarhumah Vina, tetapi siapapun yang mengetahui ada peristiwa pidana ini tapi kemudian memilih cara untuk menutup-nutupinya, itu menjadi persoalan pidana. ini kita membawa memori kita ke kasus yang rame 2 tahun lalu ini ya. Apa itu? Kasus Verdi Sambo yang juga ada upaya penutupan dan lain-lain begitu ya. Obstruction of justice dan seterusnya, ada yes, semacam ada itu. obstruction of justice. Anda melihat ada arah ke sana juga. Saya sekali lagi tidak mau berprasangka. Saya memilih untuk memberikan PR tambahan bagi teman-teman. Tapi kalau jiwa kepolisian. korsa yang negatif artinya bisa jadi ke situ ya. Tadi saya katakan, PR tambahannya Oke. adalah ini boleh jadi bukan hanya tugas reskrimum yang harus turun, tapi tugas propam yang juga harus turun untuk Oke. mengecek apakah pokok persoalan masalah ini ada pada aspek kompetensi saja, Oke. ataukah sudah pada tataran integritas para penyidik di lapangan. Oke, baik, Bung Reza, menarik sekali pernyataannya. Kami masih akan lanjutkan usai jeda. Apakah dari pihak keluarga almarhum Vina mengenali nggak di antara 3 pelaku yang masih DPO ini, atau ada nggak yang tahu bahwa ini anaknya siapa gitu? Tapi nanti akan kita jawab ya. Kita jeda dulu sejenak. Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Saya mau ke Mbak Marliana. Mbak Marliana, tadi dari para pelaku yang merupakan teman ya permainan ini, saling mengenal, dari pihak keluarga ada yang punya informasi nggak atau tahu atau kenal dengan di antara 11 orang ini? Kalau keluarga sih nggak mengenal ya, nggak mengenal, yang 3 ini nggak mengenal. Cuman saya sempat menanyakan kepada sahabatnya yang kemasukan itu bahwa dia tuh memang temennya, pelaku tuh temen si korban. Pelaku teman si korban, pelaku yang atas nama siapa? Ya yang masuk di tahanan, ya Di tahanan apa di DPO? tahanan termasuk DPU juga semua. Oh, tadi Jadi pengacaranya bilang nggak satu kenal. tongkrongan Oh, gitu. Kata si temannya almarhum ya, oke. gitu. Dia cuma ngasih tahu bahwa mereka tuh satu tongkrongan. Bahkan saya suka sempat dikasih tahu juga suruh cari informasi di salah satu tempat. Cuman saya nggak berani kan, karena saya punya anak kecil nih. Saya takut ada risiko Siapa yang apa-apa. suruh cari? Ngasih tahu informasi bahwa kalau mau cari informasi tentang pelaku yang DPO itu ke tempat itu aja Mbak gitu. Di mana itu tempatnya? Di warung, sebuah warung. Jadi suka Masih di daerah Cirebon. masih. Oke. Cuman saya mau cari ke situ kan, saya takut resiko ya. Ya. Oke. Saya mau ke Mas Diraj. Mas Diraj, dari proses produksi Anda buat, ini kan dari kacamata keluarga almarhum Vina. Sementara kan ada 2 korban yang meninggal di sini, ada Vina dan ada Eki, temannya juga. Sempat mencoba juga nggak untuk meminta keterangan? Atau selain itu juga minta keterangan juga nggak dari polisi? Kan karena ini beredar kabar kita itu santer ya, ada keterlibatan. Kita coba ke keluarga Eki juga, tapi dengan hormat mereka keluarganya bilang nggak mau diangkat jadi film. Alasannya kenapa? Alasannya luka kembali.
udah 6 tahun yang lalu tidak mau ingat kembali. Hanya alasan itu, dan kita respect dengan alasan itu ya. Jadi Dan kita Anda fokusnya ke percaya Wina. saja dengan alasan itu, atau Anda punya indikasi lain, informasi lain yang Tim saya pada saat itu ya pasti kita punya indikasi lain, maksudnya kita juga udah dengar bahwa ini masalah geng motor lah yang kita dengar gitu, dan nama geng motornya juga kita tahu, tapi kita samarin di film gitu. nggak ada keterkaitan yang lain-lain yang dikumpulkan oleh tim Anda? Ya mungkin ada indikasi bahwa ini keluarga Eki, almarhum Eki takut bicara atau terintimidasi misalnya? Enggak, waktu pada saat itu kita berpikirnya bahwa ya mungkin dia emang nggak mau luka lama dibuka kembali gitu. Oke. Baik. Saya mencoba untuk kembali bergabung dengan Pak Surawan. Ya, Pak. Ya, Pak Surawan. Ya. Ini karena berita mengenai pembunuhan ini kembali viral sekarang, apalagi diangkat ke layar lebar. Ya. Dan kami paham teman-teman Ya. di Polda Jawa Barat ini sedang disorot oleh publik banyak. Dan mungkin Ya. tadi Bang Reza juga, saya sepakat dengan Bang Reza, agak tidak fair juga ya kalau ditagih ke Dirkrimum yang bertugas saat ini, karena harusnya yang pada peristiwa itu terjadi ya. Namun demikian, sebagai institusi, publik mempunyai, khususnya keluarga, mempunyai harapan besar terhadap polisi. Apa nih Pak Surawan yang bisa dilakukan ke depannya? Ya. Langkah apa? Ya, memang kami punya tanggung jawab besar juga, Mbak, terkait kasus ini, bahwasanya kita dari Polda Jabar akan berusaha semaksimal mungkin untuk apa yang menjadi harapan dari pihak keluarga. Saat ini tim kami, baik itu tim lapangan maupun penyidik, sedang bergerak di wilayah Cirebon untuk menelusuri keberadaan dari 3 pelaku yang belum ketangkap. Tentu harapan kami adalah keluarga juga memberikan banyak informasi terkait dengan hal ini, sehingga kami mempermudah kami dalam melakukan pelacakan kepada para pelaku yang memang sekarang belum tertangkap. Oke. Nah Pak, ada juga yang saya ingin konfirmasi ke Anda. Tadi pernyataannya Bang Reza bahwa ada 2 indikasi sebenarnya kenapa peristiwa ini bisa mandek sampai 8 tahun. Yang pertama adanya inkompetensi dan juga masalah integritas di sini. Bahkan ada harusnya kemungkinan Propam juga terlibat, Bang Reza ya, begitu ya, dalam penanganan kasus ini untuk yang periode sebelumnya, Ya, gitu. kemungkinan pokok persoalannya ada pada aspek kompetensi ataukah pada aspek integritas. Kalau ternyata persoalannya ada pada masalah integritas, maka mekanisme sanksi yang perlu dijatuhkan. Oke. Tapi kalau problemnya ada pada kompetensi, maka diklatlah tempat untuk bagi para penyidik memperkuat kompetensi mereka. Bagaimana Pak Surawan, bahwa ada mungkin 2 pilihan nih, ada 2 kemungkinan, bukan pilihan, 2 kemungkinan adanya inkompetensi dan juga masalah integritas, terutama tim penyidikan yang menangani kasus ini tahun itu. Ya, mungkin ke masalah itu nanti kita kita akan lebih lanjut. Pada prinsipnya dari kita kan sekarang bagaimana kita fokus dulu untuk mencari para pelaku ini. Oke. Nanti bagaimana untuk terkait dengan kompetensi dan sebagainya itu mungkin sambil jalan kita akan lakukan analisa dan evaluasi terkait penanganan kasus ini, karena mungkin sudah waktu yang cukup lama juga dan perjalanan cukup panjang. Intinya sekarang dari kami dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin melakukan penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut untuk menemukan para tersangka yang memang belum tertangkap ini. Satu yang menarik Pak, saya ingin sampaikan juga tadi Pak Jogi, pengacara terdakwa menyebutkan 5 terdakwa yang diwakilinya tidak tahu dengan korban dan punya alibi yang kuat masing-masing bahwa di malam itu tidak berada di TKP. Apakah ini juga akan menjadi lead untuk penyelidikan selanjutnya? Ya, nanti kami pelajari lebih lanjut terkait dengan keterangan-keterangan mereka dalam pemeriksaan, karena memang ada perbedaan keterangan mereka pada saat dilakukan pemeriksaan di Polresta Cirebon, kemudian juga di Polda Jabar. Nanti akan kita evaluasi semuanya, berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik, sehingga nanti kita bisa menutupi apa yang menjadi kekurangan-kurangan untuk menyempurnakan berkas perkara yang akan datang. Oke, baik Pak Surawan, terima kasih sekali untuk waktunya bergabung bersama Dua Sisi malam hari ini. Kami sangat menghargai waktu Anda dan juga keterangan Anda malam hari ini di Dua Sisi. Juga Pak Jogi Nainggolan, pengacara dari para terdakwa. Seperti yang disampaikan, ini pihak polisian akan lebih hati-hati dan mengevaluasi proses penyidikan kemarin. Bung Reza, terima kasih.